di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang Bapa karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Bapa, kami mau serahkan kebaktian Michelle hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Tuhan layakkan kami agar kami boleh layak untuk datang menghampiri takhta-Mu yang maha kudus untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Ampuni kami akan kesalahan kami Bapa, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, di hari Minggu yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku.
setia. Benar Tuhan, ajar kami untuk setia Bapa, karena Tuhan yang sudah setia sampai di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, praise God. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. One bit of rain from the mountain, one bit of rain from the sea. The sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One bit of rain from the valley, the oceans, the rivers, and the sand. Those hands are so sweet, so in love goes sweet. Put your faith into one bed of hand. One bed of hand, heal the sick. One bed of hand, raise the dead. One bed of hand, calm the raging storm, and thousands of people were fed. One bed of hand said I love you.
One pair of hands, the mighty hand, the powerful hand, the healing hand, the powerful hand, the mighty hand, the healing hand, the loving hand. One pair of hands, we worship you, we give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. We worship you. One pair of hands, the powerful hand, the mighty hand, the healing hand, the loving hand. One pair of hands. Benar Tuhan, one pair of hands. Your hand is so powerful. The mighty hand, the loving hands, Lord. Thank you so much, Lord. Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan Tuhan yang terus mengajar kami, Bapa. Tuhan terus menuntun kami dengan firman-Mu. Tuhan yang terus menegur kami dengan firman-Mu, Bapa. Kami siap, Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan terus penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Bapa. Hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, dan Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami, mengajar kami, menuntun kami, dan membawa kami untuk tetap terus berdiri teguh bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu. Waktu ke depan Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good. He always good and He always very good. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita memang masih
semenjak kita dapat flu itu 3 minggu yang lalu ya, kira-kira 3 minggu yang lalu, itu suara memang hilang hilang datang pergi ya, karena memang gangguan flu itu cukup berat ya, maksudnya dia mengambil energi kita ya, dia pokoknya flu seperti itu. Jadi kita puji Tuhan ya, Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan, dan kita boleh ada lagi pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama mau siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka Alkitab kita. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil hari ini, yang diambil dari Perjanjian Baru. Kita akan buka sama-sama. Saudara juga buka hati dan pikiran saudara, agar kita sama-sama membuka hati dan pikiran lebar-lebar, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati, lubuk hati kita yang paling dalam. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita mau bacakan dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal yang kelima, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Ini bagaimana Rasul Paulus ini mengajar murid-muridnya ya. Timotius adalah salah satu dari murid Rasul Paulus yang luar biasa. Hamba Allah, Rasul Paulus adalah hamba Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan ya, luar biasa. Jadi kita mau belajar sama-sama ini dari kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita mau bacakan dulu dari ayat yang pertama, silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat 1 bunyinya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menyalakan ibadah mereka. Ulang lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama, ini bagaimana waktu ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar ya. Artinya ini firman Tuhan bicara tentang hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya pada hari ini, yaitu bagaimana nanti kita akan menghadapi masa-masa sukar yang akan datang ya, di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah semakin dekat, kedatangannya yang kedua kalinya ya, untuk datang di atas muka bumi ini untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi ini dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat-ayat ini, di mana masa-masa sukar itu akan kita hadapi ya, tetapi Tuhan itu tidak akan membiarkan kita ya sendiri. Artinya Tuhan katakan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama dengan kita, menyertai kita di saat kita menghadapi masa sulit, masa sukar
yang harus kita hadapi nanti ya. Tetapi di dalam ayat yang pertama dikatakan, bacakan lagi ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Akan datang masa sukar ya, jadi sudah jelas. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi kita akan melihat ya kejadian-kejadian di atas muka bumi ini ya, kesulitan, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan ya, suffering ya. Itu semua yang kita akan lihat. Kita akan lihat ya, dikatakan masa-masa sukar ya. Itu tidak segampang itu saudara ya, karena masa-masa sukar itu yang satu hal yang begitu menakutkan ya, karena begitu banyak kejadian-kejadian yang harus kita hadapi selama kita masih ada di atas muka bumi ini ya. Jadi masa-masa sukar ya. Kita mau bacakan satu kali lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Jadi masa yang sukar itu masa-masa, artinya waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang akan membawa kita itu menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan ya, artinya kesengsaraan. Itu yang dimaksudkan masa sukar yang akan datang. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi artinya di dalam akhir-akhir masa sukar itu, di zaman masa sukar, manusia itu akan berbeda ya, dia akan bertindak berbeda. Manusia akan mencintai dirinya sendiri lalu dan menjadi hamba uang. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri ya. Artinya manusia itu sudah tidak akan memperdulikan orang lain. Dia akan mengasihi dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Artinya dia hanya kerjaannya tuh hanya mencari uang, mencari kebutuhan lahir ya. Jadi itu mencari uang, dia menjadi hamba uang ya. Lalu mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi tindakan manusia ya pada masa-masa sukar nanti di akhir zaman akan berbeda ya, tidak sama lagi seperti manusia-manusia yang masih hidup di dalam kesopanan, yang masih hidup di dalam kasih, memperdulikan satu dengan yang lain ya, mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi di sini dikatakan ya, di dalam firman Tuhan dikatakan mereka akan menjadi berbeda. Mereka akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lalu keteruskan lagi. Terus masih ayat 2. Mereka menjadi pemfitnah. Belum, balik lagi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi mereka akan berubah. Manusia akan berubah ya, akan membual itu mereka menjadi liar. Membual dengan kata lain, membual itu dengan kata lain itu akan menjadi liar. Jadi manusia itu tindakannya itu akan menjadi berbeda seperti manusia yang tidak punya peri kemanusiaan ya. Artinya mereka akan membual, artinya menjadi orang-orang yang liar, manusia yang liar tanpa mengenal Tuhan ya. Lalu teruskan lagi. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka akan berontak terhadap orang tua ya. Jadi ini semua yang dikatakan manusia di akhir zaman, di masa-masa sukar ya. Dan tidak tahu berterima kasih ya. Jadi mereka akan menjadi pemfitnah ya. Dan juga bacakan lagi, ulangi lagi di ayat yang kedua sampai ketiga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi mereka membual menjadi liar, lalu mereka menjadi sombong, menjadi arogan, menjadi sombong angkuh ya. Itulah kehidupan manusia nanti di masa-masa sukar di akhir zaman. Mereka akan membual, menjadi liar, dan juga mereka akan menyombongkan diri, itu menjadi sombong angkuh, tidak
tidak punya kerendahan hati ya, arogan. Jadi tindakan manusia di akhir zaman akan berbeda. Lalu mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi anak-anak itu akan berontak terhadap orang tua, lalu mereka menjadi pemfitnah. Jadi pemfitnah itu mereka jadi orang-orang yang tidak mengasihi, mereka tidak punya kasih ya, memfitnah orang dengan semau mereka. Itulah manusia di akhir zaman. Lalu dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi mereka ini kalau buat anak-anak, mereka memberontak terhadap orang tua, lalu dan tidak memperdulikan agama ya. Jadi mereka tidak mau tahu tentang agama, tentang Tuhan ya. Artinya mereka tidak mau mengenal Tuhan, mereka tidak memperdulikan tentang hal-hal rohani, kerohanian ya, semua itu mereka tidak memperdulikan. Jadi mereka membual, menyombongkan diri ya, dan anak-anak menjadi berontak terhadap orang tua. Lalu teruskan lagi ayat 3-nya ya, tidak tahu mengasihi, jadi mereka tidak punya kasih, tidak memperdulikan orang lain kecuali dirinya sendiri. Lalu tidak mau berdamai, mereka tidak suka damai, mereka hanya mau memiliki kekacauan hidup ya. Lalu suka menjelekkan orang, jadi mereka suka jelekin orang lain. Mereka tidak mau berkaca, melihat diri sendiri, tetapi hanya kerjanya hanya mau cerita tentang orang lain, kejelekan orang lain. Lalu tidak dapat mengekang diri, jadi juga tidak dapat mengekang diri, artinya tidak bisa kontrol diri ya. Jadi tindakan mereka itu, karakter mereka itu jadi membual ya, jadi liar, tidak bisa mengekang diri, artinya tidak bisa mengontrol diri. Lalu garang, tidak suka yang baik. Garang, artinya garang itu jadi sadis ya. Dengan kata lain, garang itu sadis, pemarah, cepat marah ya, suka naik darah, suka nyap-nyap lah dengan kata bahasa Indonesia sehari-hari itu. Mereka nyap-nyap ya. Garang itu cepat naik darah, nyap-nyap ya. Nah, itu yang dimaksudkan garang. Lalu masih di tempat itu, masih tidak suka yang baik ya. Jadi mereka tidak mau yang baik, mereka tidak suka melihat yang baik. Lalu ayat 4, suka mengkhianat. Jadi orang-orang di akhir zaman ya, semua yang mencintai diri mereka sendiri, mereka akan menjadi seperti ini, yang apa yang sudah dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Suka mengkhianat, mereka suka menjadi pengkhianat. Lalu tidak berpikir panjang ya, maksudnya pikiran mereka itu buntu ya, tidak bisa berpikir panjang, atau memang sengaja mereka tidak mau berpikir panjang. Mereka saja mau melakukan segala sesuatunya menurut kehendak mereka sendiri ya, tidak pakai pikiran yang normal, tidak pakai pikiran yang baik ya. Lalu belagak tahu. Jadi belagak tahu tuh artinya belagak tahu seperti orang yang sok tahu ya. Maksudnya dia tidak tahu tetapi belagak tahu ya, walaupun dia tidak tahu, tapi dia merasa dia bikin dirinya seperti dia tahu ya. Itu namanya belagak tahu ya, itu namanya sok tahu dengan kata lain ya. Tidak tahu tetapi belagak tahu, sok tahu ya. Itulah manusia di akhir zaman nanti. Lalu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah ya. Inilah orang-orang di akhir zaman, manusia di akhir zaman nanti, di masa-masa sukar. Mereka akan menjadi berubah total ya. Mereka menjadi berubah, manusia di akhir zaman, di masa-masa sukar nanti ya. Tuhan katakan manusia akan berubah, manusia akan menjadi manusia-manusia yang membual, manusia-manusia yang liar, manusia-manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau memperdulikan orang lain ya. Jadi itulah yang akan kita hadapi di akhir zaman, di masa-masa sukar. Apa yang kita hadapi, dan mereka tidak memperdulikan
apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan ya. Inilah manusia di akhir zaman. Mereka lebih suka, maksudnya mereka lebih suka hawa nafsu daripada ya, maksudnya mencari Tuhan, atau tidak punya rasa tertarik untuk mencari Tuhan. Mereka hanya mau hidup di dalam hawa nafsu ya. Mereka hanya mau mengikuti hawa nafsu mereka ya. Mereka lebih suka hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan ya, kekejian, hidup di dalam dosa, tidak mau datang dan bertobat. Mereka hanya mau hidup seperti manusia liar. Saudara tahu kalau binatang liar itu bagaimana? Ya, jadi manusia di akhir zaman akan menjadi seperti itu. Itulah yang sudah digambarkan di dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa manusia di akhir zaman, di masa-masa sukar, akan menjadi manusia seperti itu. Jadi saudara dan saya harus tetap waspada ya. Dan dikatakan di ayat yang kelima, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, maksudnya kekuatan Allah. Lalu jauhilah mereka itu. Kita mau bacakan lagi di ayat yang kelima. Secara lahiriah ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Firman Tuhan katakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya ya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan ya, mereka menjalani ya, maksudnya mereka itu masih menjalani ya ibadah mereka ya. Ibadah mereka maksudnya mereka masih menjalani, tetapi sebenarnya apa yang mereka jalani itu, ibadah mereka yang mereka jalani itu tidak sesuai. Artinya mereka tidak melakukan apa yang benar. Ya, ibadah mereka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka tidak memperdulikan kuasa Allah. Ya, kekuatannya yaitu kuasa Allah, kuasa Tuhan. Mereka tidak memperdulikan. Mereka menjalani ibadah mereka secara lahiriah, artinya tidak secara roh, hanya secara lahiriah. Ya, karena mereka tidak memperdulikan lagi kuasa Allah di saat mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, oleh sebab itu di ayat yang kelima dikatakannya bahwa mereka itu tidak menjalankan tugas, maksudnya ibadah mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya menjalani secara lahiriah ya, karena mereka tidak memakai kuasa Allah. Artinya mereka tidak meminta kuasa Allah, mereka memungkiri kuasanya ya, maksudnya kekuatannya itu, mereka memungkiri kekuatannya yaitu kuasa Allah. Mereka tidak mau ada kuasa Tuhan di saat mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah ya. Dan di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima, jauhilah mereka. Kita harus menjauhi orang-orang seperti ini ya. Karena orang-orang seperti ini mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ini manusia di akhir zaman nanti kita akan lihat ya, mereka akan menjadi orang-orang pembual, menjadi orang-orang yang liar. Mereka tidak memperdulikan siapa orang lain atau siapa yang harus mereka perdulikan. Mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak suka kedamaian ya. Mereka lebih suka kekacauan. Ya, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, mereka lebih suka menjadi pengacau-pengacau ya, pemberontak, pengacau, pembawa, pemfitnah dikatakan ya, pemfitnah, menyombongkan diri ya. Itu semua mereka akan menjadi seperti itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya pada hari ini, kita harus menjauhi
orang-orang seperti itu. Artinya menjauhi mereka bukan karena kita sombong, bukan karena kita tidak memperdulikan mereka, tetapi kita tidak boleh campur dengan mereka karena mereka akan menarik kita untuk menjadi seperti mereka. Mereka mau menyeret kita untuk menjadi seperti mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jauhilah mereka, ya. Kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang masih hidup seperti itu. Artinya mencintai diri sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan Tuhan, tidak memperdulikan firman Tuhan, tidak memperdulikan kuasa Allah, dan lebih suka hidup di dalam hawa nafsu dan tidak menyukai Allah. Inilah orang-orang di akhir zaman yang akan kita lihat. Oleh sebab itu saudara dan saya harus waspada, harus berhati-hati bagaimana kita harus hidup, bagaimana cara kita harus hidup selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Artinya Tuhan masih mempunyai rencana untuk saudara dan saya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Artinya firman Tuhan menghendaki semua itu, saudara, ya. Jadi saudara dan saya harus melakukan, harus menjalankan perintah-perintah Allah. Artinya perintah firman Tuhan kita harus lakukan. Kita tidak bisa ignore atau kita tidak bisa masa bodoh istilahnya, ya, tidak memperdulikan perintah-perintah Tuhan. Kita harus menjalankan, melakukan perintah-perintah Tuhan karena itu adalah perintah Allah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa melakukan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu kita persiapkan kehidupan kita. Kita harus tetap berjaga-jaga, waspada di dalam kehidupan kita di setiap hari. Bukan hanya hari Minggu, saudara, tetapi di setiap hari kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup sembarangan atau hidup masih menyukai dosa atau masih menyukai kejahatan atau kefasikan. Kita justru harus lepaskan semua itu. Kehidupan seperti itu kita harus lepaskan. Jangan kita hidup seperti itu lagi. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Artinya saudara, berbeda dari orang-orang dunia yang mencintai diri mereka sendiri dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa Injil Tuhan, Injil Kristus, membawa kasih Kristus kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang kepada orang-orang yang belum menerima anugerah Tuhan. Kita harus membawa, ya, terang Tuhan yang ajaib. Kita harus membawa kepada mereka, kita harus memberitahukan kepada mereka tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya tugas saudara dan saya yaitu membawa Injil Kristus, membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kefasikan. Kita harus memberikan teladan, yaitu dari kehidupan kita, di mana firman Tuhan katakan, di saat kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, karakter kita itu diubahkan dan dibaharui. Kita tidak menjadi sama lagi seperti kita waktu kita belum diselamatkan. Ya, jadi saudara dan saya harus menjadi berbeda, menjadi orang-orang yang tampil beda, tidak sama lagi dengan orang dunia, ya. Jadi saudara, ini firman Tuhan pada hari ini datang untuk saudara dan saya, yaitu firman Tuhan mengajar saudara dan saya pada hari ini lewat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di mana kita harus menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan menjadi orang-orang yang membawa teladan hidup bagi orang-orang dunia. Karena kita tidak boleh bergaul dengan mereka, ya. Kita harus jauhi orang-orang yang seperti itu, tetapi
bukan membenci mereka, tetapi harus mendoakan mereka dan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Artinya jangan bergaul dengan mereka, tetapi berdoa untuk mereka dan beritahukan kepada mereka bahwa ada keselamatan yang tersedia bagi kita kalau kita memang benar-benar mau menerima keselamatan itu. Itulah tugas kita. Pasti mereka akan mendengarkan di saat kita memberitakan ada keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma untuk kita umat manusia. Dan itulah tugas kita, saudara dan saya mempunyai tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan percayakan tugas ini untuk saudara dan saya untuk menjalankan, membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, yang membawa Injil Kristus kepada dunia sebelum kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu saudara, hari ini saudara dan saya harus membuka hati dan pikiran kita lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, Tuhan yang sudah mengajar saudara dan saya untuk menjadi orang-orang pembawa damai, menjadi orang-orang pembawa kabar sukacita, kabar baik kepada dunia, menjadi orang-orang yang menjadi teladan. Kehidupan kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka boleh datang mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajar kita lewat kitab yang kita baru baca, setiap ayat yang kita baru baca, di mana Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang belum menerima keselamatan, bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi bangsa-bangsa yang terhilang. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan sebelum kedatangan Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas kita selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan boleh menolong kita untuk kita semua boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang taat dan setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai dan Tuhan yang akan terus melanjutkan pemberitaan ini lewat kebenaran firman-Nya, di mana orang-orang yang Tuhan sudah ambil dan pilih dan selamatkan untuk membawa, meneruskan berita keselamatan ini, yaitu anugerah keselamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kita juga harus memberikan itu, artinya sharingkan itu kepada orang lain yang belum diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk setiap pokok doa kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus mengajar kami, menuntun kami, menegur kami Bapa. Karena kami perlu Engkau, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, dan Tuhan terus bawa kami Bapa untuk tetap terus berdiri teguh dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi apapun, kami tetap mau berdiri teguh bersama Tuhan, karena kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah, di hari Minggu yang indah. Pada hari ini Bapak, kami boleh Tuhan mampukan lagi untuk boleh melewati satu hari lagi bersama Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan
yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan terus keluarga kami yang belum diselamatkan. Setiap keluarga-keluarga Bapa yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan dan mengenal Engkau dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa untuk setiap Bapa pertolongan Tuhan, Bapa kesembuhan dari segala sakit penyakit kami, pimpinan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Bapa, kami sangat mengucap syukur ada Tuhan yang masih memegang kontrol untuk mengatur setiap cuaca yang ada di atas muka bumi ini. Kami percaya Tuhan melihat apa yang kami hadapi saat ini, tetapi Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus menolong kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kami kekuatan, berkati terus kami kesehatan kami, agar kami boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Bapa, ampuni kami mohon kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul.
How great thou art. How great thou art. You are so great. You are so great, Lord. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapa. How great thou art. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Have a blessed Sunday. Enjoy the rest of your Sunday today. Selamat hari Minggu. Haleluya.